naskah disertasi. Nah, ini ya. Oke. Jadi bagi S2 bisa dipakai untuk bekal untuk maju pendadaran. Bagi S3 itu bisa dipakai untuk menyiapkan naskah kelayakan publikasi ya. Kelayakan publikasi, kelayakan disertasi atau maju ke kompre gitu ya. Oke. Saya nggak tahu teman-teman yang sudah kompre revisinya udah pada masuk belum ya? Soalnya kemarin pada saat rapat terakhir itu lagi dikejar-kejar yang belum pada revisi ya. Tolong revisinya mulai dikerjakan yang sudah maju kompre atau yang sudah maju 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke penilaian dan sebagainya. Tolong disiapin ya. Oke. Oke, terus kita ngapain nih? Ya, kita akan bahas. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat ya, atau enggak pas itu diskusi aja langsung. Oke. Ya. Oke, apa sih 7 hal ini? Oke, ini 7 hal tidak berdasarkan studi literatur ya. Jadi saya nggak baca tulisan di Springer atau saya nggak baca tulisan di Scopus atau baca buku di manapun itu enggak. Ini basis opini aja, basis yang dialami, basis yang sering dilihat. Ya, jadi teman-teman jangan ambil ini sebagai sebuah citasi ya, jangan. Pertama, yang paling sering terjadi adalah wordy. Kalimatnya panjang gitu ya. Kalimatnya panjang banget ya. Oke, kalimatnya panjang. Saya sebentar, saya nyari pulpen saya mana nih? Oh ini. Oke ya. Jadi pertama adalah ya. Oke. Ini oke. Nah, oke, jangan ini ya. Oke. Yang pertama adalah wordy. Ini sering banget. Ini yang paling sering sekali. Yang paling sering sekali. Ya. Oke, paling sering sekali dilakukan. Oke. Ya, tuh. Caranya gampang. Ya, caranya gampang. Oke, cara mengidentifikasinya gampang. Kalimat majemuk. Ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan majemuk bertingkat, hati-hati. Itu udah wordy. Ujung-ujungnya wordy. Ya. Kalimat majemuk, ujung-ujungnya wordy. Apalagi dalam pernah tuh saya lihat tuh di naskah S2 ya, satu kalimat tapi jadi satu paragraf. Ya. Dipisahkan tanda koma aja. Kalimatnya majemuk bertingkat, nggak tahu bertingkat berapa gitu. 2, 3, atau 4 gitu. Udah kayak rumah susun. Jangan. Usahakan simple. Kalimatnya simple. Ya. Oke. Kalimatnya simple. Kalimat simple itu ya either simple present atau teman-teman ngasih satu koma aja, ngasih satu koma. Misalnya saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris. In this research we found that, nah itu masih boleh. Ya. Oke. In this research, we found that, itu boleh. Ya. Oke. Based on the table 11, we conclude that, itu masih boleh. Ya. Tapi jangan melakukan itu. Ya. Wordy pertama yang paling sering ditemukan adalah majemuk. Jadi baca lagi, usahakan kalimat Anda sederhana. Kalimat Anda sederhana. Ya, itu yang harus pertama dilihat. Dilihat lagi, dibaca. Ya, oke. Present, past, ya. Kemudian, ya kalimat majemuk secara boleh bertingkat, jangan sering-sering gitu ya. Langsung aja. Oke. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong dalam bentuk tulisan, refer aja ke gambar. Refer aja ke gambar. Buat gambar, buat table, ya. Akan lebih disukai, ya. Oke. Table atau diagram, ya. Oke. Dibanding kata-kata. Nah, gitu ya. Oke. Table, diagram dibanding kata-kata. Jadi kalau teman-teman harus menjelaskan beberapa konsep, ya beberapa konsep, rekan-rekan harus menjelaskan beberapa konsep, misalnya harus menjelaskan langkah demi langkah, lebih baik daripada satu langkah itu jadi satu paragraf, buat diagram langkah demi langkah, diacu terus dijelaskan dalam poin-poin. Itu akan lebih baik daripada satu langkah satu paragraf. Ya, gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua, isu terkait dengan wording. Oke.
Yang ketiga, yang umum dilakukan adalah ini. Diawali dengan kata depan, sering banget ya. Diawali dengan dan gitu ya. Ketika gitu kan. Kemudian kata-kata yang bukan subjek gitu ya, bukan subjek. Nah, itu dihindari juga ya. Oke. Hindari kata-kata kayak gitu. Ya. Hindari kata-kata seperti itu. Ya. Jadi wordy ini kita bicara bagaimana kalimatnya pendek, bahasanya plain, ya, dan itu dipahami. Oke, plain language itu apa sih? Plain language itu bahasa yang ya sederhana gitu ya, bahasa yang sederhana. Tolong sekali lagi diperhatikan konsep seperti ini. Ini sederhana tapi kalau teman-teman bingung nyari kalimatnya, itu biasanya di beberapa buku, ada banyak buku ya, terutama kalau bahasa Inggris itu buku yang isinya itu academic sentences. Jadi sudah ada vocabulary gitu ya, udah vocabulary yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, saya ada beberapa buku gitu ya, tapi digital gitu ya. Kayak saya beli di Kindle atau di Amazon gitu ya, dan itu benar-benar ngasih teman-teman pilihan kata-kata yang enggak panjang-panjang banget gitu ya. Oke, contohnya ini ya contohnya ya. Oke. Contohnya. Ini ada contoh yang paling sederhana. Ya. Contoh yang paling sederhana. Teman-teman bisa lihat tuh. We are in a situation which is bla 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 gitu kan. Teman-teman lihat tuh kalimatnya tuh ya. Oke. Ini udah bisa jadi satu paragraf sendiri kan ya. Udah bisa jadi satu paragraf sendiri tuh. Udah jadi satu paragraf. Nah, ini sering kejadian, terutama teman-teman yang S2 gitu ya. Teman-teman yang S2, bukan berarti karena mereka nggak paham, enggak, karena mengalir. Oke. Dan pastikan pada saat teman-teman menyusun paragraf, supaya nggak wordy, jangan pernah berhenti menulis di tengah-tengah paragraf. Terus dilanjutkan esok harinya. Ya, itu kelihatan sekali nggak nyambung. Ya. Jadi misalnya hari ini tuh, ya, saya nulis 3 kalimat, besok lanjutin lagi paragraf 3. Jangan, paragraf itu harus selesai. Dengan satu main idea, ya, Oke. Bisa deduktif, bisa induktif, terserah gitu ya. Tapi satu main idea. Jadi bisa diawali main idenya di awal, bisa diakhiri main idenya di belakang, itu nggak apa-apa. Ya. Kita ubah seperti ini. Nah, oke. Ini kalimat masih panjang. Tetapi ini yang nomor kedua, ini udah nggak wordy. Oke. Ya. Teman-teman bisa lihat tuh. We are in a situation, diganti. Scholarly communication is in crisis. Nah, ya. Kemudian as evident by the fact gitu kan. Itu diganti. Ya, because. Ini kan kata sederhana ya. As evident by the fact itu kata-kata yang keren gitu ya. Tapi nggak kayak gitu. Gitu ya. Bahasa akademik bukan berarti bahasa-bahasa yang harus dipahami secara lebih dalam gitu kan. Terus misalnya it's incumbent upon faculty. Nah, itu kan ya, oke. Langsung aja faculty, kampus, administrator, and librarian must work to ensure bla bla bla. Nah, kebayang ya? Ini yang kita sebut dengan wordy nih. Tolong dihindari. Pakai bahasa yang sederhana. Kenapa pakai bahasa sederhana? Karena audiensnya itu super. Audiensnya super. Bedakan penulisan disertasi dengan tesis dengan penulisan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu Anda sudah mengarah ke salah satu bidang. Gak mungkin Anda nulis publikasi ilmiah, misalnya Anda submitnya ke jurnal Visipol, enggak. Pasti Anda ke jurnal komputer, teknologi, itu yang kita sebut dengan specific audience. Tapi untuk tesis disertasi ini super audience. Kenapa super audience? Tadi saya sudah bilang kenapa super audience. Karena penilai di disertasi, penilainya itu 3. 1 yang benar-benar paham, 2 yang setengah paham, 3 nggak paham sama sekali, gitu ya. Walaupun mereka bergelar doktor gitu ya, seperti itu. Nggak paham tuh bukan berarti
nggak bisa baca atau nggak pernah paham literatur review, enggak. Dia nggak paham karena bukan bidangnya. Misalnya Anda diminta untuk mereview frekuensi tinggi, ya seperti itu. Ya misalnya sekarang nih saya diminta mereview tentang pembangkit listrik tenaga surya. Nah kan itu bukan bidang saya karena bidang saya kan dia di software engineering gitu. Nah ya, oke. Jadi harus board, ya, oke. Nah bagaimana untuk membuat kita ya tidak mengalami masalah di audiens, oke, ya, di audiens. Cara menghindarinya adalah satu, abstrak. Ya. Abstrak itu harus ground to the earth. Bisa dipahami. Masalah intinya oke gitu ya. Contohnya misalnya, saya kasih contoh misalnya. Okay. Seizure atau epilepsi adalah salah satu penyakit yang tidak bisa terdeteksi secara dini. Oke, misalnya titik, dah itu ya. Nah itu, Anda harus ngasih intro dulu, ya, nah, di abstrak. Yang kedua, salah satu pemicu seizures, kita gunakan gitu ya, seizure aja ya. Salah satu pemicu seizure adalah bermain video game dalam kerangka waktu yang lama. Titik. Nah itu dua kalimat itu diawali dengan suatu hal yang bisa dipahami oleh siapapun di abstrak. Ya, bisa dipahami oleh siapapun di abstrak. Ya. Oke. Hindari abstrak yang diawali kayak gini. Hindari loh ya, hindari yang ngawas kayak gini. Oke. Algoritma misalnya peletakan klaster berbasis spread placement ya gitu. Nah, mengalami isu mengalami isu keamanan yang cukup signifikan di lingkungan cloud. Ini benar, tapi ini digunakan untuk super audience yang sudah tahu spread placement di cloud computing. Nah itu, jangan kayak gitu. Walaupun benar, jangan kayak gitu. Karena yang membaca itu ini spread placement apa ya? Nah gitu kan ya. Oke. Nah jadi abstrak harus seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk menghindari kecenderungan dibaca oleh super audience, introduction itu menjadi satu jembatan satu-satunya, ya, oke, jembatan satu-satunya untuk menjelaskan segamblang-gamblangnya dari bird eye view, dari tinggi sekali gitu sampai ke bawah. Jangan khawatir kalau introduction itu di disertasi atau di naskah tesis itu harus 2 halaman, harus 3 halaman. Enggak. Silahkan kalau pengen 4 halaman, 5 halaman, nggak masalah. Selama ceritanya ngalir, nggak kemana-mana dan itu benar-benar introduction. Oke, benar-benar introduction. Oke, sekarang saya nanya nih ke teman-teman. Introduction itu isinya apa sih? Isi terakhirnya itu apa introduction? Atau background? Ya. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Isinya introduction bagian background itu apa sih paling akhir? Ya, nah, silakan. Unmute. Rumusan masalah ya? Gimana, Bu? Pengantar ke rumusan masalahnya. Betul, Bu Nur. Biasanya paragraf akhirnya apa? Ditulisnya apa? Biasanya. Betul, pengantar sebelum perumusan masalah. Kira-kira apa? Paragraf akhirnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan itu di rumusan masalahnya. Tapi di introduction diakhiri dengan apa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ya kan? Betul kan? Introduction kan kita mulai bicara dulu dari satu bidang domain ilmu kita. Misalnya domain e-learning, kita bicara dulu dengan e-learning. Terus setelah bicara domain tentang e-learning, kita bicara current state of the e-learning research. Ya. Udah tuh paragraf 2. Misalnya paragraf 2 kayak gitu. Habis udah bicara current state of the e-learning research, paragraf 3 fokus ke salah satunya. Ya, fokus ke salah satunya.
teman-teman fokusnya kemana? Misalnya dari current state of learning, fokusnya ke ini, fokusnya ke apa namanya? Fokusnya misalnya ke salah satu bidang, misalnya ontologi. Nah, udah current state of ontology. Habis itu bicara apa? Bicara gap, bicara sesuatu masalah, bicara potensi masalah, bicara isu-isu, bicara discussion research, ya, di situ. Nah, semuanya diutarakan. Baru di rumusan masalah, diringkas. Jadi sebenarnya rumusan masalah itu adalah ringkasan dari introduction di paragraf akhir. Ya. Saya ulangi konsep pentingnya. Rumusan masalah adalah introduction paragraf akhir yang disingkat. Oh, tapi tolong bedakan introduction ini dengan introduction publikasi ya. Itu beda loh ya. Ya, itu beda. Itu beda, bukan introduction publikasi, paper, jurnal, jangan, itu beda. Karena introduction publication bisa saja sudah masuk ke research question, itu bisa. Introduction publication bisa saja langsung research purpose, itu boleh. Nah, beda. Ini kita bicara disertasi dan ini ya, disertasi dan tesis. Oke. Jadi super audience introduction. Oke, itu. Kemudian untuk menghindari super audience lagi, maka teman-teman juga harus ground to the earth untuk level conclusion. Nah, gitu. Jadi, saya kasih 3. Jadi ada 3 hal di mana Anda harus ground to the earth. Ground to the earth itu bahasa manusia pakainya, jangan bahasa jargon-jargon teknis. Di abstrak, introduction, dan conclusion. Gitu ya. Itu untuk menghindari super audience ya, untuk orang yang baca itu. Karena sekali lagi saya katakan gitu bahwa audiens yang nanti membaca nilai kelayakan itu belum tentu semuanya paham atau memiliki ketertarikan dengan penelitian Anda. Nah, seperti itu. Kalau sekarang Anda sudah punya naskah, direvisi. Cara ngerevisinya gimana? Ya, 1. Udah bener belum gaya bahasa saya? Right tone gitu. Udah bener belum bahasa saya? Bahasa saya terkesan technical nggak? Terutama untuk ketiga itu ya. Saya nggak bicara bab literatur review, method, dan result. Itu boleh Anda berbahasa lebih spesifik, lebih technical gitu. Tapi untuk 3 itu udah ada right tone belum? Oke. Nah, yang kedua verbose nggak atau limited nggak tulisannya? Oke, kelihatan. Kalau ngerasa teman-teman terlalu banyak, misalnya nih introduction sampai 15 halaman gitu ya. Oke, coba dibaca lagi. Jangan takut dibuang sayang gitu. Lebih baik dihapus daripada verbose. Ya. Oke. Karena penilai pun kadang kalau udah terlalu panjang dia akan skip. Ya, dia akan skip. Dia nggak akan baca ya. Tapi kalau kalimatnya pendek-pendek, enak, nggak wordy, itu pasti dibaca. Nah, saya pasti dibaca gitu ya. Oke. Organize information. Tadi ya, struktur informasinya. Struktur informasinya. Oke. Di abstrak, teman-teman tahu struktur informasinya harus ada apa saja. Ya kan? Harus ada masalahnya, harus ada short introduction, kemudian masalahnya, kenapa masalah itu penting, metode yang diusulkan apa, hasil dari metodenya apa secara empirical, ya, dan benefitnya penelitian Anda itu apa. Ada 6. Itu namanya organize, ya, terorganize. Jadi buat abstrak itu nggak ngarang gitu ya. Buat abstrak tuh ada organisasinya, ada urutannya tadi ya. Oke, ada ya tadi ada short intro, masalahnya apa, kenapa masalah itu penting, metode yang diusulkan apa, terus solusinya yang Anda usulkan apa, hasilnya bagaimana, benefitnya apa, untuk siapa gitu ya. Oke, ya udah tuh untuk itu. Lalu introduction, tadi saya udah cerita kalau introduction harusnya isinya apa aja. Organize information di conclusion itu lebih simple. Jawab aja pertanyaan penelitiannya.
Jawab aja hipotesisnya. Udah cuma itu kalau sih. Jangan nambah-nambah yang lain. Kalau nambah-nambah yang lain boleh, tapi di paragraf pembuka saja. Ya, paragraf pembuka. Hanya sekedar intro. Habis itu katakan kita akan menjawab pertanyaan penelitian yang tersampai yang ada di naskah 1, 2, 3. Ya, nggak usah kemana-mana. Nggak usah bilang saya punya fitur A, B, C, D di hasil sistem saya. Enggak. Kalau itu nggak ada di pertanyaan penelitian, jangan. Ya. Itu yang namanya organized information. Nah, gitu. Oh, ada pertanyaan nih. Bu Nur, Pak Ridi, silakan. Sorry, saya nggak lihat layar. Ya. Pak Ridi, saya mau tanya, ini kan tentang laporan disertasi. Harus Yes. bahasa Inggris ya Pak Ridi? Oh, bahasa Indonesia kalau laporan Oh, disertasi. bahasa Indonesia. Oh iya, Oh, tapi boleh, Bu. Boleh. Boleh oh nggak bahasa Inggris. bisa. Yang Dan gampang aja saya Pak. justru menyarankan Aduh, kalau Bu Nur atau teman-teman yang lain ngerasa over redundant dengan bahasa Inggris yang harus selalu dimiringkan, terlalu banyak yang dimiringkan, lebih baik bahasa Inggris. Karena apa? Ada 3 alasan Bu Nur. Kalau misalnya satu, ya, oke, satu, bahasa Inggris itu lebih simpel daripada bahasa Indonesia, ya kan? Yang kedua, Bu Nur nggak akan stres miring-miringin huruf. Miring-miringin huruf. Yang ketiga, gitu ya, itu sekalian latihan gitu ya. Karena nanti setelah kita selesai semua, teman-teman selesai semua, kerjaannya kan cuma nyusun publikasi pada saat udah balik ke institusi gitu kan. Penelitian. Yang penelitiannya pasti nggak boleh, ya boleh penelitian nasional, tapi ujung-ujungnya sekarang kan internasionalisasi gitu. Nah gitu. Nanti kalau Bu Nur bersedia buat surat, saya akan menggunakan publikasi saya berbahasa Inggris. Terus nanti approve promotor ke promotor, udah nanti bahasa Inggris. Nah, gitu. waduh. Itu berapa halaman Pak? Minimal aja. Tesis tuh Oh, berapa bahasa halaman Pak? Inggris. Disertasi itu Bahasa laporan. Inggris. Iya, Bahasa Inggris, maksudnya Bu. saya, Ada mahasiswa yang nulis disertasi bahasa Inggris itu di bawah 100, bahkan ada yang 70 lulus dengan nilai memuaskan. 84 sekian. oh, Penilainya seneng. Aduh enak nih bahasanya ini. Coba selesai. Ada Bu, kurang dari 100, 70 berapa. Saya ingat banget bimbingannya Pak Ayo. Bimbingannya Pak Ayo waktu itu. Karena saya termasuk penilainya, Pak Teguh Barataji. Pakai bahasa Inggris. Enak ya seperti itu. Oke. ujiannya pakai Dan bahasa Inggris Pak. kalau ujiannya nggak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia kalau ujiannya. Ujiannya pakai bahasa Indonesia. Ya. Oke. Jadi silakan pertimbangkan yang belum nulis naskah gitu. Kalau Bu Novi nggak boleh diubah bahasa Inggris ya, awas aja. Lagi saya kejar-kejar kok, ya seperti Iya, itu. Mas Bayu nggak usah, udah berjalan, tinggal revisi sedikit aja 2 poin itu ya. Oke. Ya itu. Nah itu ya. Ya, jadi boleh Bu Nur kalau pengen bahasa Inggris. Ya. Oke. Saya sarankan malah ya. Enak Bu, nanti pas ini ya pas nulis publikasi gitu ya, ambil parafrase. Apalagi zaman sekarang udah ada AI ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tuh ada AI yang bisa pilih kalimatnya, klik kanan parafrase, langsung di parafrase. Selama itu bahasa Inggris ya. Itu enak tuh. Nah, ya. Itu audience. Yang ketiga, unrelated. Unrelated ini apa? Unrelated ini kejadian kalau teman-teman berada dalam kondisi sama seperti kita semua, menulis dalam waktu yang terpisah-pisah, ya, dengan mood yang berbeda tiap harinya, hasilnya beda. Saya pernah baca tulisannya Mas Amar tuh ya. Sorry nih Mas. Di tulisan yang sebagian bagus banget gitu ya. Wah ini moodnya lagi bener nih. Yang di tulisan sebagian kok ini banyak yang salah ya gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu karena apa? Karena wajar nulisnya kan beda kan. Waktunya beda. Mungkin waktu itu Mas Amar habis nonton film bahagia gitu, besoknya lagi ada problem jadi nggak itu. Nah gitu ya. Jadi unrelated. Nah, ciri-cirinya gimana supaya nggak kayak gitu? Ya, pertama, ini. Tolong pahami kalau setiap naskah disertasi dan naskah tesis itu punya benang merah. Ya. Ya, punya benang merah. Background dan problem ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Paragraf terakhir di background itu adalah diringkas di problem. Ya, benang merahnya itu ya. Oke.
problem ke constraint, batasan masalah. Ya. Problem yang didefinisikan di problem statement itu poin-poinnya itu dibahas constraint-nya di constraint atau batasan masalah ya, research constraint. Jadi problem satu misalnya, oke. Nah ini juga sering banyak banget yang salah tuh problem satu. Hindari problem yang bilangnya gini, satu kurang tidak adanya penelitian, jangan ya. Apa namanya? Tidak ada, belum ada, jangan yang kayak gitu ya. Atau problem ada yang nyebut requirement, dibutuhkannya, jangan. Pokoknya jangan ada kata-kata dibutuhkannya, ya. Belum ada penelitian, jangan. Oke, problem harus bicara fact, ya. Misalnya, problem harus bicara fact. Misalnya akurasi yang masih rendah, fine, ya seperti itu. Oke, deteksi dini yang tidak terukur, nah gitu ya. Oke, dan sebagainya. Oke, nanti problem statement nomor 1 itu constraint-nya dijelaskan constraint nomor 1. Jadi kalau misalnya problem statement nomor 1 adalah rendahnya akurasi, maka constraint yang nomor 1 bicara batasan kenapa akurasi itu rendah dan yang Anda tidak bicarakan. Misalnya variabel-variabel seperti kecepatan memori, kecepatan prosesor, ukuran memori itu tidak Anda masukkan, yaitu Anda sebutkan. Akurasi yang dimaksud dalam penelitian ini tidak melibatkan aspek-aspek komputasi, spesifikasi komputasi seperti A, B, C. Nah itu ada hubungannya. PS selalu punya hubungan dengan constraint. Nah, gitu. Constraint punya hubungan dengan purpose. Constraint punya hubungan dengan purpose. Dari constraint tersebut, jadi ini kan masalah nih. Ini masalah. Terus Anda katakan problem statement-nya di sini constraint-nya. Nah, inilah yang jadikan purpose-nya. Nah, gitu ya. Ini yang jadi purpose. Purpose supaya itu menjadi related, usahakan purpose ini berhubungan erat dengan problem. Ya, bagaimana problem ini dipecahkan? Langkah-langkahnya itu dijelaskan di purpose. Ya, langkah-langkahnya dijelaskan di purpose. Contohnya, misalnya problemnya adalah untuk deteksi dini epilepsi, misalnya seperti itu, pada saat bermain game. Nah, misalnya ya, deteksi dini epilepsi pada saat bermain game. Maka tujuannya adalah yang pertama, kan Anda harus mengetahui karakteristik epilepsi, ya, yang berkaitan langsung dengan video game. Nanti kan epilepsi ada banyak tuh, ada photoseizures, ada apa gitu ya, dijelaskan. Mengetahui karakteristik. Nah, cara penilai itu mendeteksinya itu bagaimana? Penilai itu mendeteksinya berdasarkan Bloom taksonomi. Kalau teman-teman pernah dengar Bloom taksonomi, itu cara ngukur research purpose. Research purpose itu statement verbnya itu Bloom taksonomi. Bloom taksonomi itu describe. Ya. Levelnya harus naik. Nah ini levelnya harus naik. Kan biasanya Anda punya riset purpose ada 4 misalnya. Levelnya harus naik. Jadi level 1 dengan level 4 itu belum taksonomi levelnya itu harus naik. Jadi nggak bisa level 4 itu mengevaluasi dulu. Nah, habis itu mengaplikasikan. Nah kayak gitu ya. Usahakan level 1, level 2, level 3-nya itu naik. Ya. Walaupun nggak ada yang bilang, oh kalau nggak naik salah, enggak. Bisa saja ada satu penelitian yang semuanya mengevaluasi. Ya, bisa saja ada penelitian yang tidak ada mendeskripsikan, langsung apply gitu ya. Nah, gitu. Terus setiap research purpose, setiap ini kan PS ya, RP. Setiap RP
setiap poin RP itu dipecah jadi literatur review. Setiap poin RP dipecah dari literatur review. Contohnya tadi ya, mengidentifikasi karakteristik dari foto seizures. Ya. Maka literatur review 2.1 itu bahas tentang seluruh literatur review tentang foto seizure. Ya, oke. Nah gitu. Misalnya terus yang kedua, mengevaluasi berbagai pendekatan untuk mencegah foto seizure di video game. Artinya, literatur review 2.2 itu bahas itu. Nah, kebayang ya? Kebayang nggak nih benang merahnya nih? Ya, oke. Dari situ, literatur reviewnya sudah direview, ya, baru pilih teori yang paling dekat. Baru pilih teori yang paling dekat. Teori yang paling dekat. Jadi literatur review itu segitu banyak, itu Anda akan pilih. Akan Anda pilih. Makanya teori is selected. Akan Anda pilih. Teori mana yang Anda akan mau improve. Teori mana yang akan Anda pakai. Nah, gitu. Dari teori sudah dipilih, baru ditanyakanlah teorinya itu. Ditanyakanlah aplikasi teori itu dalam research question atau hipotesis. Ya, hipotesis. Oke. Dah ya. Nah, dari riset dan question dan hipotesis, nyusun metode. Ini udah umum ya. Metodenya ambil dari mana? Sebisa mungkin metodenya sama dengan yang teori Anda pilih. Ya. Sama yang teori Anda pilih. Atau dikombinasikan boleh. Ya. Jadi kalau teori yang Anda pilih adalah misalnya ada salah satu peneliti yang Anda lanjutkan itu si X gitu ya, dia melakukan penelitian Y dengan dataset Z, maka metode yang Anda lakukan kemungkinan akan menggunakan metode Y dan dataset Z. Nah, ya. Oke. Setelah itu result tidak diskusikan. Kalau metodenya menyarankan ada 5 langkah, maka result Anda akan membahas hasil dari tiap langkah. Oke. Setelah itu yang terakhir ya sudah dijawab aja question hipotesisnya. Apakah ada satu pergolakan pertanyaan dari urutan ini? Ini supaya berelasi semuanya ya. Oke, silakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya, boleh Bu Nur. Ini jangan ikutnya cuma Bu Nur aja nih di sini. Yang lain ya. Mungkin karena Apa? saya belum kebayang laporan tuh seperti apa, taunya proposal ya. Jadi belum ngeh. Teori itu maksudnya seperti apa, Pak? Apakah Oke. harus teori atau kok bisa pendekatan atau apa gitu? Terima kasih. Ya. Teori itu adalah selected research yang Anda hendak lanjutkan. Itu akan menjadi teori. Makanya kita disebut dengan theoretical. Ya, theoretical. Kalau bahasa Indonesia landasan teori. Jadi saya ingin melanjutkan penelitian ini dengan berlandaskan apa? Teori ini nanti akan bisa split jadi dua, Bu. Apakah teorinya itu berasal dari penelitian sebelumnya, penelitian terakhir yang diacu, dan teori ini berasal dari literatur review yang memang mendefinisikan sesuatu, misalnya dari buku-buku. Jadi secara sederhana teori ini diambil dari dua, satu dari buku, misalnya tentang ontologi, tentang e-learning yang baik, tentang apa gitu ya. Yang kedua, teori ini diselect dari paper yang paling dekat yang akan dilanjutkan. Nah gitu. Jadi teori itu. Dua hal ini itu sudah dibahas secara detail di literatur. Jadi di literatur review ya, literatur review atau tinjauan pustaka itu isinya semua, Bu. Teori itu yang cuma Ibu mau pakai aja untuk melanjutin penelitian ini. Ya. Yang mau Ibu mau pakai aja, nggak semuanya. Oke. Nah, gitu. Ya, semoga kebayang. Semoga kebayang. Oh iya, Pak. Ya, makasih Pak Ridi. Ya, oke. Ya, monggo. Ada lagi? Yuk, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ini yang paling penting dan yang paling sering kejadian ya. Oke, yang paling sering kejadian. Jadi tolong perhatikan berelasi semuanya. Ya, berelasi semuanya. Terlihat terkesan mudah, tapi justru ada yang paling sulit. Coba tebak yang paling sulit itu apa? Ya. Oke. Sembari berpikir saya pengen nanya dulu. Silakan Mas Ondro, ya.
Ini udah recent. Ya, izin bertanya Pak Ridi tadi terkait dengan related research ini, apakah ada kuantitas minimal yang ideal untuk disitasi seperti itu? Apakah memang sebaiknya berasal dari jurnal bereputasi atau seperti apa ya Pak? Untuk apa? Literatur? Related research-nya Pak. Oke, related research di sini ya, literatur ya, di sini ya. Oke. Ya. Jumlah tidak ada, Mas. Oke, pertanyaan. Kalau jumlah nggak ada yang bilang harus minimal 20. Minimal 30, nggak ada gitu ya, seperti itu. Bu Sapti berapa Bu Sapti? Bu Sapti berapa referensi? Banyak Pak. Berapa puluh saya hampir 100. makanya. Tuh ya, Hampir udah tuh 100 berapa? Nah, Mas Condro tuh ya, Bu Sapti berapa ya? Nah itu ya, S3 lah ya. Iya Pak. Ya. Saya langsung nanya Bu Sapti karena saya ingat itu. Wah, review. Nah gitu. Jadi Mas Condro nggak bisa dikatakan 15 cukup nggak? 20 cukup nggak? Nggak bisa. Bu Sapti sampai 100 gitu ya seperti. Mungkin yang lain cukup 20-30. Nah, ini tergantung pada 3 hal, Mas. 1, apakah penelitian Mas Condro ini multidisiplin? Begitu penelitian Mas Condro ini multidisiplin, kayak Bu Sapti itu multidisiplin tuh, antara video game, antara psikologi dan sebagainya, itu nanti akan banyak literatur reviewnya karena harus banyak tinjauan yang luas. Ya. Jadi hati-hati bagi yang merasa multidisiplin ya. Tapi kalau misalnya single disiplin, seperti misalnya fokusnya udahlah improvement machine learning method, nggak akan banyak ya literatur reviewnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, literatur review itu ngambilnya dari mana? Enggak ada isu. Literatur review setidaknya urutannya itu seperti ini. Pertama dari jurnal publikasi, yang kedua dari dari conference, yang ketiga dari buku. Ya, gitu. Boleh nggak Pak saya dari citasi dari disertasi yang lain? Boleh, tapi itu di luar 3 itu, berarti yang keempat. Nah, yang keempat. Oke. Kalau pengen ngambil disertasi, lebih baik ambil publikasinya aja. Ya. Jangan ngambil disertasinya. Citasinya yang di disertasi jangan naskah disertasinya, tapi publikasinya aja. Ya, biasanya kan pasti ada publikasinya gitu. Ya. Yang kedua tuh. Dan yang ketiga, cara paling mudah untuk menentukan literatur review yang akan saya lakukan itu apa saja, lihatlah judul penelitian Anda. Ya. Oke. Misalnya metode conversational network untuk mendeteksi mood seseorang berdasarkan lagu yang didengar. Artinya, kita akan belajar tentang metode bukan hanya conversational network tapi yang lain juga. Oke. Mood ya, emosi berarti, dan yang ketiga terkait dengan music. Nah, gitu. Itu literatur review itu akan dicari. Jadi lihat judulnya itu bisa menjadi langkah awal untuk cari literatur review yang berkaitan. Gitu ya Mas Condro ya. Semoga ada bayangan. Baik, terima kasih Pak Ridi. Jangan paksain sampai 100 ya. Ya. Nanti stres gitu kan. Baca 100 ya, gitu ya. Nah, oke. Itu dia. Yang keempat, seringkali ada untold. Tidak dibahas. Table ditampilkan nggak dibahas. Tolong harus selalu dibahas. Walaupun table misalnya, table 4.1 menjelaskan tentang hasil dari survei atau menjelaskan tentang hasil dari interview dengan domain expert. Titik, udah selesai. Jangan seperti itu. Setiap Anda mengacu kesalahan pertama udah ditulis nggak diacu, itu salah fatal gitu. Anda buat gambar tapi gambar itu nggak pernah diacu, salah fatal. Oke. 2, udah gambarnya ngambil dari orang, nggak disitasi. Ini harus hati-hati. Kalau gambar itu ngambil dari orang, yakinkan gambar itu common kreatif. Kalau gambar itu berasal dari publikasi ilmiah yang lain, itu Anda tidak diizinkan untuk ngambil gambar tersebut kecuali Anda minta izin dan dapat izin tertulis. Ya.
Kalau Anda merasa Anda sangat membutuhkan gambar itu, tapi gambar itu bukan common kreatif dan sebagainya, Anda remake, Anda buat gambar lagi. Anda buat sendiri gambarnya, lalu Anda sitasi. Itu masih fine. Anda boleh seperti itu. Ya. Yang tidak boleh itu screenshot, langsung tempel. Apalagi dia bukan common kreatif. Kalau common kreatif masih boleh. Ya. Jadi yakinkan lihat struktur gambar itu seperti apa. Itu ya. Terus gambar itu harus dijelaskan. Table itu dijelaskan. Jangan cuma bilang table 4.1 menjelaskan mengenai hasil interview dari domain expert. Stop, titik. Setelah itu harus jadi satu paragraf utuh. Jangan cukup seperti itu aja. Satu paragraf utuh. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Berdasar hasil pada tabel 4.1 maka ditemukan anomali sebagai berikut. Nah gitu, dijelaskan. Dijelaskan anomalinya, dijelaskan hal-hal yang menarik di tabel itu. Jangan cuma bilang tabel 41 menjelaskan tentang hasil interview. Enggak, jangan. Diteruskan sampai satu paragraf utuh untuk menjelaskan satu tabel itu. Ya, gitu. Kode juga sama ya, harus ada story-nya di sana, seperti itu. Ini nggak ada isu ya saya rasa ya. Saya yakin teman-teman bisa melakukan. Pak Ridi, Yang kelima, oke, boleh, silahkan Bu Nur, silahkan. saya tanya lagi, kalau gambar kan memang itu apa istilahnya, ada cipta khusus. Kalau table gimana Pak Ridi? Sama Bu, table juga. Oh, ya. Sama table juga. Ya, sama table juga. Apalagi datanya data yang sama ya dari mereka ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi sama, baik gambar maupun table sama. Oke. Kalau kode ini tidak se-rigid figure atau table. Ya. Oke, tapi table atau figure sama. Lebih baik di remake saja Bu, kalau tables. Ya. Di remake ya seperti itu. Ya. Bisa ditambahkan dan sebagainya. Oh ya, dan jangan sering lakukan seperti ini ya. Tabelnya itu saya pernah nemu nih, khususnya teman-teman S2, tabelnya itu di screen capture. Screen capture. Jadi table tapi gambar. Pernah bayangkan nggak? Nah, table tapi gambar. Nah, itu jangan ya. Table ya, pakai div trtd gitu ya kalau misalnya di HTML. Mas Amar gimana Mas Amar? Ya Pak, izin bertanya terkait dengan citasi tadi Pak. Kalau misalnya gambar yang kita buat itu sumbernya dari bukan gambar, misalkan dari tutorial atau YouTube ataupun web yang menjelaskan sebuah langkah-langkah, nah itu kita buatkan gambar. Jadi gambar itu memang tidak ada di sumbernya. Itu kalau mensitasinya gimana Pak ya? Apa kita mensitasi yang bukan gambar tadi itu linknya atau gimana Pak untuk mensitasinya Pak? Di gambarnya, di caption gambarnya itu tidak ada citasi Mas. Jadi nggak perlu disitasi Pak ya kalau seperti itu Pak? Di gambarnya tidak ada citasi, tapi di ceritanya Anda, di deskripsinya itu ada citasi ke situ. Oh, jadi memang gambar itu memang karya murni, misalkan murni saya buat sendiri, tapi mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam sebuah tutorial, misalkan seperti itu Pak. Yes, itu gambar nggak perlu ada citasi. Jadi nggak perlu di captionnya, kan biasanya captionnya figur, gambar 2.1. Ya, langkah-langkah pengembangan IDS misalnya. Terus kasih tanda siku kan 3 misalnya. Ini nggak perlu kalau itu misalnya buatan Anda sendiri. Tapi di langkah-langkah tersebut Anda jelaskan. Gambar 3 menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan IDS menurut siapa. Oke. Nah, baik, Pak, gitu makasih, Pak. ya. Nah, gitu. Oke lah, sip kalau gitu. Ya. Itu ya, hati-hati ya masalah itu. Oke. Terus kita lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Kesalahan berikutnya yang paling sering. Kesalahan berikutnya yang paling sering. New points. Jadi di penilaian kelayakan disertasi itu tiba-tiba di hasilnya ada kontribusi baru. Misalnya tujuannya mengukur akurasi. Ya, mengukur akurasi. Tapi di kontribusi bab 4 dia penulis itu mengklaim saya menghasilkan framework. Nah, hati-hati. Ya. Oke. Kalau Anda pengen benar-benar menghasilkan sebuah framework, maka framework itu harus ditulis dari awal. Ya, dari tujuan penelitian itu ditulis bahwa saya akan menghasilkan framework.
Saya akan menyusun, mendesain sebuah framework. Jangan di tujuan penelitian yang nggak ada, di bab 4-nya, ini sering kali nih, saya sering banget ketemu. Ya, oke. Tiba-tiba ada multiple contribution. Tiba-tiba keluar framework di bab 4. Ya. Walaupun tujuan frameworknya bagus, memperkuat novelty dari penelitian tersebut, tapi itu nggak necessary. Jangan melakukan hal seperti itu ya. Jangan melakukan hal seperti itu. Hindari. Kalau benar-benar ngerasa kontribusinya ada 2 atau 3, dituliskan juga di perumusan di tujuan penelitian. Merancang misalnya merancang sebuah framework gitu nggak apa-apa ditulis. Ya. Merancang sebuah framework nggak apa-apa ditulis. Nah, nanti pas conclusionnya jangan juga menambahkan kontribusi yang tidak Anda rencanakan di rancangan penelitian. Sering kali terjadi di penilaian kelayakan disertasi. Saya udah ngalami 3 atau 4 kali ngalaminya kayak gitu. Perancangan penelitiannya seperti apa? Tujuan penelitian seperti apa? Hasilnya beda dengan tujuan penelitian. Conclusionnya beda dengan tujuan penelitian. Nah, ini dihindari. Kalau ternyata di tengah jalan, pas bab 4, bab 5, Anda menemukan sesuatu yang lebih wah dari yang Anda rencanakan sebelumnya. Jangan ragu untuk ubah tujuan penelitiannya. Jangan ragu untuk ubah tujuan penelitian. Jadi ini intinya. Seringkali revisi kelayakan disertasi itu dikarenakan ketidakjelasan, bukan ketidakjelasan. Pertanyaan dari para penilai, sebenarnya kontribusi kamu tuh yang mana yang sesungguhnya? Yang X atau yang Y? Kalau yang X, kenapa nggak disebut di tujuan penelitian? Kalau yang Y, kenapa kok kelihatan X yang lebih bagus? Nah, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan, ya, gitu. Oke, ini jelas kok nanti. Oke, berikutnya. Ini kok ada pertanyaan ya? Oh, oke. Mas Mandi ternyata. Oke, nggak apa-apa Pak Ardian ya. Yang paling penting itu adalah kumpul Pak Ardian. Ya. Kalau nggak kayak gini nggak kumpul itu. Ya. Siap, laksanakan Pak. Siap. Maaf. Nah, ini ya. Yang keenam. Jargon factory. Jargon factory. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Di setiap penulisan naskah disertasi atau tesis. Apakah sebuah jargon itu harus didefinisikan di setiap awal bab kalau kita hendak memakainya? Apakah akronim, misalnya misalnya RDF ya, bukan namanya saya, tapi Resource Description Framework gitu ya. Oke, itu harus dideskripsikan di setiap awal bab. Jawabannya adalah perlu atau tidak menurut Anda? Perlu nggak akronim itu dijelaskan di setiap awal? Perlu nggak definisi itu dijelaskan? Ini cukup di bagian glossary mungkin ya? Yes, betul. Khusus. Ya, Bu Nur, betul. Jadi untuk akronim itu jelaskan di glossary, kemudian di naskah cukup 1 kali dikemukakan. RDF adalah Resource Description Framework. RDF bertujuan untuk apa? Selanjutnya Anda nggak perlu jelaskan lagi RDF itu apa. Karena akan ngacu glossary. Tapi harus ada satu statement yang menjelaskan RDF itu apa. Akronimnya itu apa. Ontologi itu apa. Terus misalnya LMS itu apa. Harus ada itu. Tapi cukup sekali. Kemarin saya pernah lihat naskah tesis. Ya itu setiap bab. Itu dijelaskan. Learning Management System dalam kurung LMS. Gitu. Learning Management System dalam kurung LMS. Di setiap bab kayak gitu. Bahkan ada yang pakai LMS, ada yang pakai Learning Management System, ada yang pakai itu. Ya, hati-hati. Ya, cukup rule-nya ada 3. 1, cukup dijelaskan sekali. 2, ditambahkan di glossary. 3, konsisten. E-commerce itu pakai dash commerce atau Anda pakai e-commerce lanjut atau gimana? E-learning itu gimana? Anda mau pakai kata-kata LMS atau yang mana gitu ya? Konsisten. 3 hal itu. Kalau ini saya yakin bisa. Ini kesalahannya terjadi, kehilafannya terjadi karena teman-teman menulis dalam konteks waktu yang kadang-kadang berbeda. Ya, konteks waktu yang berbeda. Gitu. Yang terakhir adalah proofread. Jangan percaya proofread Grammarly.
Jangan percaya proofread Microsoft Word Editor. Enggak. Proofread Grammarly itu hanya sebatas untuk memvalidasi struktural, bukan makna. Ya. Banyak kok orang-orang yang sudah proofread Grammarly secara semuanya 000 bagus gitu ya. Tapi ternyata nggak optimal gitu ya. Nggak kurang baik gitu. Jangan. Oke. Nah ya, caranya gimana ya? Jangan pakai mesin proofread. Apalagi mesin translator. Aduh. Ya, saya pernah lihat itu mahasiswa S2 itu mesin translator. Abstraknya ditranslate. Kan abstrak harus ada dua tuh, Indonesia sama Inggris. Indonesia ditranslate ke Inggris. Abstraknya langsung ditranslate pakai Inggris. Kelirunya, fatalnya, di abstrak Indonesianya ada salah ketik. Adalahnya pakai ada lah, nggak pakai adalah. Pas di translate-nya kan kelihatan adalahnya nggak berubah gitu. Hati-hati ya. Jangan pakai mesin translator untuk menulis seperti itu. Mesin translator boleh, habis itu Anda baca terus Anda edit. Nah, gitu ya. Mesin proofread boleh, habis itu Anda lakukan penyuntingan lagi. Saya biasanya lakukan 3 kali. Pertama saya tulis. Ini yang disebut dengan raw draft. Bahasanya nggak karuan lah. Ya, bahasanya nggak karuan. Oke. Yang kedua, saya pakai mesin proofread. Ya. Mesin proofread yang saya pakai itu, ya, yang pertama itu dari Microsoft Word-nya. Ya kan teman-teman tahu ya sekarang Microsoft Word-nya ini ya. Microsoft Word-nya punya ini nih di review. Nah, review ya ini. Terus punya editor. Nah, ya. Oke. Nah, dia udah punya editor score sekarang. Tuh ya udah. Oke. Diperbaiki dulu. Yang kedua, diperbaiki. Yang kedua kayak gini. Yang ketiga, pakai Grammarly. Ya, Grammarly. Pakai Grammarly ya, Anda open Grammarly-nya. Nah, itu ya. Grammarly. Oke. Ini dihapus dulu, ditutup dulu. Nah, terus kan Anda temukan. Nah, itu. Grammarly yang paling penting harus diperbaiki itu yang bagian merah. Ya, ini correction dulu. Nah, bagian merah ini ada yang error. Nah, ini working ya, diperbaiki dulu. Dan seterusnya. Nah, terus ya diperbaiki. Oke. Setelah itu baru clarity. Biasanya Grammarly ini menyarankan teman-teman selalu pakai kalimat pasif. Ya, kalimat aktif sehingga clarity nanti rata-rata banyak yang diminta ubah kalimatnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan langsung semuanya. Ya, jangan langsung semuanya seperti ini. Anda akan kelelahan sendiri. Masuklah satu-satu. Clarity, engagement sama delivery ini nggak terlalu harus dilakukan. Yang paling penting itu correctness dan clarity. Kalau pengen benar-benar clarity. Jadi tahap 2-nya itu pakai mesin. Tahap 2-nya pakai mesin. Ya. Oke. Nah, teman-teman harus lihat bahwa tahap 2-nya pakai mesin. Oke. Tahap 3-nya dibaca. Tahap 3-nya dibaca. Ya, tahap 3-nya dibaca. Oke. Tahap 3-nya dibaca seperti itu. Ini Grammarly sekarang punya plagiarism checker tapi ngikuti dari mana ya? Oke. Nah, ya. Dibaca. Cara ngebacanya jangan di layar ya, teman-teman. Dibacanya itu di print out. Dibacanya di print out. Ya, di print out. Kalau teman-teman nggak punya printer, boleh dikonversi ke PDF, terus dibaca. Dikonversi ke PDF, terus dibaca satu-satu. Tapi saya selalu menyarankan di print out. Karena di print out itu nanti akan lebih detail. Ya, seperti itu. Oke, nah ya. Jadi teman-teman bisa melakukan. Di sini juga ada adjust goal. Nah nanti ya, nah itu. Oke, kalau conference ke knowledgeable, kalau jurnal itu expert, kalau disertasi tesis general. Ya gitu. Kalau bahasa Inggris ya. Nah, domainnya apa? Ini menarik di sini. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Nah, itu ya, mesin proofread. Oke tuh, udah semua ya. 7 hal yang harus Anda perhatikan. Sampai 3 iterasi untuk membaca mesin proofread. Saya rasa itu aja sih ya. Oke. Ada diskusi dulu ya sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Semoga ini bisa jadi dasar Anda buat naskah yang lebih baik gitu ya, buat naskah yang lebih baik. Begitu
begitu nulis naskah, aduh apa yang harus saya lakukan ya? Nanti kan ini ada rekamannya nih, ya semoga ada rekamannya. Tadi saya lupa ngerekam gitu ya. Nanti setelah rekaman dibaca lagi rekamannya ya, dilihat rekamannya. Oke, ya gitu dulu dari saya. Ya gitu dulu dari saya. Ya ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Sudah clear ya? Oke. Sudah punya semangat untuk menulis? Ya, silakan. Alhamdulillah kalau sudah itu. Oh iya, silakan. Ada lagi? Silakan, Bu Nur. Maaf saya terus tanya terus Pak Ridi. Gak apa-apa, ya, justru rame jadinya, jadi interaktif. Tadi kan ada masalah apa namanya ya, tulisan tidak sinkron kalau kita menulis dalam waktu yang berbeda, berjeda. Nah, tapi kan kita mengerjakan riset disertasi ini kan lama ya Pak Ridi ya. Nah, saya tuh kemarin kepikir kalau dicicil tuh bagaimana, misalkan sedikit-sedikit gitu. Itu bagaimana yang terbaik ya? Khawatirnya lupa gitu. Betul. Saya punya setidaknya tiga hal Bu yang harus dilakukan. Yang pertama, Bu Nur buat ini, buat mind map. Oke, buat mind map. Saya dulu ingat sekali waktu dulu, ya. Ini saya pakai mind map gitu kan, seperti itu. Nah di mind mapnya itu, di sini, yang paling penting Bu Nur buat itu adalah mind map riset method. Jadi langkah-langkah metode itu harus ada di sini Bu. Ya, riset method, semua langkah-langkah metode di sini. Ya, misalnya langkah 1 ya. Misalnya langkah 1 collecting data, misalnya nih collecting data. Terus Bu Nur tulis secara draft di sini. Saya kasih contoh yang udah jadi ya. Sebentar saya kasih contoh yang udah jadi. Sebentar saya cari dulu ya. Oke. Supaya mind mapnya supaya kebayang gitu ya. Supaya kebayang yang dilakukan apa. Sebentar. Terus saya cari dulu. Agak panjang ini foldernya. Ini dia. Ini dia. Ini contohnya. Ini contohnya. Biasanya saya buat mind map dulu. Saya buat mind map dulu. Ya. Nah, buat mind map dulu. Mind mapnya buat detail seperti itu. Kemudian ini nanti seperti kerangka paragraf gitu ya? Bisa jadi gitu atau? Betul. Buat kerangka paragraf. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bu Nur itu tinggal ngikuti ini. Ya. Tinggal ngikuti kerangkanya. Nah, ini kan. Nah, langkah-langkahnya gitu kan. Nanti di sini bisa dilengkapi catatan-catatan dulu. Jadi biasanya yang dilakukan mana yang sudah agak lengkap ya. Nah, ada beberapa yang sudah lengkap. Jadi biasanya di bagian dalamnya ini saya isi langkahnya seperti apa. Saya cek. Jadi buat kerangka seperti ini Bu. Buat kerangka dulu di mind map supaya kita yakin yang kita tulis itu tertuliskan, tertuangkan. Yang di mind map apa? Riset method. Ya. Yang pertama. Yang kedua itu adalah kerjakan penulisannya di waktu yang sama, ya, di kondisi yang agak sepi. Misalnya kalau sekarang ada bapak, ibu atau rekan-rekan punya anak atau apa gitu ya, carilah waktu yang kira-kira benar-benar bisa fokus. Misalnya kalau Mas Amar itu melarikan diri ke lab gitu ya, supaya bisa nulis bener gitu. Ya udah, pas di lab itu nulisnya nanti relatif konsisten hasilnya. Ya, relatif konsisten. Oke. Relatif konsisten. Ya, gitu. Dan yang ketiga, seperti tadi yang saya katakan, jangan pernah menulis sebelum paragraf itu selesai, walaupun kondisi kita sudah lelah gitu ya. Aduh, ini paragrafnya belum selesai gitu kan.
paragrafnya belum selesai. Harus selesai dulu. Ya, sampai titik paragraf itu selesai. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah paragraf. Ya. Jadi kira-kira itu 3 hal yang dilakukan Bu, biar konsisten nilai. Nah, konsisten hasilnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ridi. Ya. Oke, itu ya. Ya, teman-teman. Mungkin itu dulu ya dari saya karena jam 9:30 saya juga ada agenda lagi ya. Oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan semoga dengan sesi ini teman-teman bisa bersemangat lagi untuk nulis naskahnya ya. Yang mau bahasa Inggris boleh, yang mau bahasa Indonesia silahkan. Ya, gitu ya. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ridi. Ya, sehat semuanya ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ridi. Pak Amar jangan lupa nyetop. Ya, ini harus live semua nih baru stop. Oh ya, oke. Monggo, live semua kabar stop.